Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja dalam keadaan baik, sehat, dan juga tidak ada sesuatu hal yang kurang dari para pemirsa semuanya. Dan lebih-lebih dari kesempatan ini, semoga saja dalam keadaan bahagia secara jasmani maupun rohaninya menghadapi kenyataan kehidupannya para pemirsa semuanya di kesempatan kali ini. Dan juga bagi pemirsa yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit gangguan medis ataupun non medis, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang mengalami banyak masalah-masalah hidup, yaitu masalah pribadi atau masalah keluarga ataupun masalah-masalah hal gaib, pengalaman spiritual, semoga saja mendapatkan pencerahan, solusi masing-masing yang terbaik, yang dimana solusi itu nantinya pun akan membawa dampak keselamatan bagi para pemirsa semuanya. Dan sedikit narasi pemirsa, bahwasanya setiap perbuatan manusia, di mana ada sebuah pepatah menyampaikan, apa yang kamu tanam ialah nantinya akan kamu tuai. Di mana hal ini berkaitan dengan banyaknya suatu pola pikir mindset seorang manusia, di mana sebagai manusia dahulu kala banyak melakukan entah itu lelaku ataupun melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dimana mereka dahulu kala tidak mengetahui efek dampaknya itu fatal atau tidaknya hingga berpengaruh kepada jasad manusianya. Dari hal itu sendiri kami berpijak di mana banyak sekali kejadian-kejadian nyata, pengalaman nyata dari rekan netizen dari channel Padukan Gaul, di mana dahulu kala banyak melakukan, salah satunya yaitu memasang sebuah benda-benda tertentu yang dimana dikatakan di dunia manusia itu susuk, dimana dari efek susuk ini sangat luar biasa. Dan rata-rata mereka jelas dikala sudah selesai masa pakainya pun mereka hanya membuat penyakit dalam tubuh manusianya. Itu salah satunya. Dan dari hal tadi pun ada banyak kisah, diantaranya juga lelaku-lelaku, entah itu mengamalkan daripada sebuah wirid dan juga mengamalkan daripada amalan yang disampaikan dari seorang leluhur manusia di masa lampau. Dan banyak juga manusia ya berpedoman bahwa apa yang dilakukan oleh leluhurnya itu adalah sebuah kebenaran hingga akhirnya bisa ditiru secara nyata. Dan dampak yang terbalik sekarang ini pun banyak beberapa kalangannya dirasakan oleh pemirsa di channel Padukan Gaul ini. Dan di kesempatan ini kita akan mencoba menguak sebuah masalah, di mana masalah ini dahulu kala bermula dari pemasangan susuk hingga lelaku-lelaku leluhur yang ditiru, di mana lelaku-lelaku ini sekarang ini berimbas agak fatal kepada jasad manusianya. Imbasnya tak lain tak bukan, jasad itu semakin hari semakin hitam, semakin buruk, dan juga semakin fatal akibatnya, di mana mulai menggerogoti jasadnya dan mulai membuat manusianya itu semakin malas untuk beribadah, dan juga berpengaruh kepada pola pikir mindset seorang manusianya. Dan di kesempatan ini saya alhamdulillah ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mungkin dari narasi tadi kita bisa diambil nantinya setelah pemirsa menyimak secara utuh, agar apa, kita bisa mengambilnya secara utuh, tidak terpotong-potong, dan lebih-lebih bisa dijadikan untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Dan di kesempatan ini kami dari tim Padukan Gaul, semoga saja yang mengalami hal yang sama itu pun segera diberikan kepahaman hidayah dari Allah agar segera meninggalkannya dengan cara yang baik dan benar dan sesuai dengan ajaran syariat Islam dan hakikatnya. Begitulah kiranya harapan kami. Dan gaib apa yang berpengaruh kuat kita akan coba kuat di kesempatan ini melalui mediumisasi. Mungkin itu saja sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita untuk media dari teman semua telah maaf semua. Maaf semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang nurjahina. Salah satu gaib terkuat yang menguasai jasad, yang sekarang ini membuat penyakit di area tubuh dari yang asli sekarang ini dari hasil apapun, salah satu gaib yang terkuat ya selama ini membuat penyakit dalam tubuh yang asli yang terkuat. Tarik tamsa. Masuk. Kamu siapa? Saya manusia. Kamu apa? Dari mana? Saya golongan jin perempuan. Mau jin? Ya, Jin apa iblis? Apa siluman? jin. Tadinya tuan saya yang mau masuk dalam jasad ini. Saya disuruh masuk ke dalam ini, dipaksa saya. Tuanmu dalam jasad? Tidak mau sebenarnya siluman itu. Tarik tangan saya. Kurang ajar kamu. Kamu gulana apa? Dari mana? Saya siluman. Siluman apa? Naga. Wih, mengerikan sekali. Ajar. Kamu dulunya apa tas sebelum jadi siluman naga? Jin. Jin. Saya sudah tua. Secara umur kamu udah tua. Oh, berapa sih umurmu? 2500 tahun. Di dunia gaib? Atau di dunia manusia? Dunia gaib. Berarti masih muda dong kalau begitu. Oke. Ini saya tadi hanya bermaksud menghadirkan gaib yang dalam tubuh jasad seorang manusia yang bernama Ibu Tini yang dari Jawa bagian selatan sana. Kok kamu yang tarik ke sini? Ya, saya yang saat ini mengambil upah sangat banyak dalam jasadnya. Terus? Ya efeknya ya nanti sakit-sakitan seperti itu. Tidak hanya saya, jin-jin tadi, jin-jin kecil itu juga mengambil. Berasal dari ya sebuah benda yang dipasang. Sengaja dia pasang. Terus? Untuk memikat lawan jenis, menundukkan lawan jenis. Dahulu kala. Kalau boleh tahu, kamu itu dulunya berasal dari mana kak berada dalam jasad ibu tadi? Saya saya berasal dari bapaknya. Loh, dari bapaknya? Nomor 3. Berarti buyutnya, mbah-mbahnya itu? Atau dikatakan di dunia manusia itu leluhur? Dia tuh sering mengoleksi sebuah pusaka, sering memamerkan ilmu kepada orang-orang, menunjukkan kesaktian kepada orang-orang. Oh, dan memang saya juga pernah disampaikan bahwa dulu leluhurnya itu sakti dan kesaktiannya itu menurun ke jasad ibu ini. Benarkah begitu? Dia sebenarnya bisa mengobati orang itu. Iya, beberapa kali menyampaikan ke saya. Ya, bisa mengobati orang dengan cara memijat. Itu kamu yang bantu atau siapa? Ya, saya sedikit membantu. Kalau dia mempelajari sebuah keilmuan, dia juga bisa. Tidak perlu repot-repot. Asal dia yakin saja. Dia sebenarnya tahu itu. Dari leluhur-leluhurnya terdahulu itu sakti-sakti. Terus karena ini saya membisiki. Terus ini yang saya tanyakan. Fakta di dunia manusia, banyak orang dari wilayah bumi selatan, secara menyeluruh lah begitu. Mereka didampingi dari kodam-kodam yang memang agak sakti-sakti itu. Faktanya begitu ya? Ya. Berarti pengaruh kodam leluhur itu kuat di dalam jasad mereka? Sangat kuat sekali. Daerah selatan-selatan kan banyak. Tempat yang tinggi-tinggi. Orang-orang terdahulu sering bertapa. Menyempurnakan keilmuannya itu tempat tinggi. Menangkan dirinya sendiri sambil dia bertirakat. Oh. Jadi begitu toh ternyata. Saya takut dengan kamu. Kenapa? Saya takut dengan kamu. Nggak usah takut. Kamu mau makanan. Naga itu makanannya apa? Kalau ular kan mungkin makanannya nanti kasih daun-daunan. Darah. Darah? Darah manusia. Wih, juga bisa lah kalau begitu.
Darah ayam mau enggak? Orang yang saya ikuti dulu dia itu kehabisan darah, saya sedot darahnya. Astagfirullahaladzim. Kasihan Kurus, begitu. kering semuanya. Namun sekarang ini agak gemuk gitu kok, gemuk. Ya sekarang, nggak tahu tahun-tahun ke depan. Weh. Terus dulu dari kurus, manusia kalau fasenya kurus itu di dunia manusia dikatakan, wah kamu itu berarti mungkin gizinya kurang atau apa. Tapi kenyataannya itu gemuk, pikirannya tentrem, ayem dan lain sebagainya. Apakah kamu juga bisa membuat seperti itu sebagai makhluk gaib? Bisa, banyak juga faktornya. Gemuk karena golongan di dalam kami itu juga gemuk-gemuk juga dalam jasadnya. Kotoran-kotoran racunnya saya timbun dalam jasadnya. Dia sehat-sehat saja. Tapi rohaninya hitam sekali, hatinya hitam sekali. Iri dengki sudah berbenih di dalam hatinya. Tidak terima orang lain tinggi, sukses, tidak terima dia orang seperti itu. Ayam bener loh kamu. Dan bohong. Tidak. Bahwa tempatnya terpotong-potong tubuhmu loh. Tahu, saya tahu itu. Oke. Ngomong-ngomong, bicara dari kodam leluhur. Banyak manusia meyakini kodam leluhur itu adalah kodam penjaga manusia. Kok kamu ini malah faktanya mengambil upah, menyedot darah manusia, itu gimana ceritanya? Ya tergantung leluhurnya dulu, kelakuan leluhurnya dulu. Terus? Kalau leluhurnya dulu sering mengamalkan keilmuan, sering bermaksiat-maksiat, ya otomatis kodam-kodam leluhur itu menitis ke dalam anak turunnya. Dan itu bukan kodam pendamping kalau begitu? Saya yang mengambil upah. Oh. Saya bantu membanyak. Terus jadi kodam pendamping dari leluhur itu kodamnya seperti apa dan bagaimana mereka cara kerjanya mendampingi manusia itu? Enggak tidak mengambil upah loh begitu. Bagaimana ciri-cirinya? Ya persifatannya baik. Terus ya kalau dia beruntung dia bisa menemukan guru yang benar-benar membimbing, dia bisa menemukan itu hakikat hidupnya dia diciptakan. Itu yang baik. Itu kodam yang baik. Lalu banyak spiritualis juga mengatakan setiap spiritualis itu memiliki kodam-kodam pendamping yang baik kok. Tapi faktanya malah mereka menjadi perantara dari, mohon maaf, dari bala pasukan Dajjal. Itu gimana sih sebenarnya faktanya dengan apa yang dikatakan berbalik? Ya, dia itu sudah tertipu, tersesat sangat jauh, termakan bisikan dari golongan kami. Dari jin saja sudah bisa mengganggu pikirannya, mengganggu pola pikirnya. Jadi sampai begitu ya? Apa? Baik diucapkan, tindakan tidak ada. Apa itu kan omong kosong itu. Mengaku. Banyak kan orang yang mengaku pada kamu. Terus ini yang saya tanyakan. Sekarang ini saya mau minuman. Minuman apa? Ini minuman darah kamu. Yang diizinkan kepada Pak Beriam tubuh mediatornya. Mana apa ini putih-putih ini? Di depanmu. Susu kali. Ini kopi. Bukan. Kopi mau nggak? Ini. Dingin ini, enak ini. Terus? Ya. Lumayan enak. Terus ini. Ada perlu apa kamu memanggil saya? Saya ini masih sibuk. Saya ingin berdialog dengan salah satu gaib yang membuat sekarang ini tuh penyakit dalam tubuh Ibu Tini tadi. Kok kamu salah satu yang ketarik ke sini? Kan kamu yang harus bercerita. Ya, kerajaan saya, rumah saya itu di dalam jasadnya. Kening. Di keningnya. Dan megah. Karena dia dosa-dosanya sendiri. Terus? Ya, ada kodam-kodam yang mendampingi dirinya mendirikan kerajaannya. Ngambil sari-sari pati tubuh dalam wajahnya. Dulu kencang, sekarang keriput. Dulu cantik, sekarang jelek. Auranya hitam sekarang. Tidak menarik bagi lawan jenisnya. Sekarang ini. Ya. Terus bagi manusia secara umum, kalau dia sebagai manusia kan, manusia itu kan hidup. Namun dia nggak tahu entah di tubuhnya ada kodamnya atau tidak, entah itu nanti apa yang dilakukan berpengaruh apa tidak, itu nanti manusia itu akan selamat apa enggak sih seperti itu? Yang tidak tahu
ya kebanyakan ya dia tidak selamat. Loh, kok bisa begitu malah? Dia kan ya, ibu itu kan memasang susu kan ada keinginan tertentu. Oh, oke. Sana ini kan mungkin udah mulai paham ibunya. Terus? Jangan kamu sadarkan orang itu. Memang kenapa? Saya tidak suka. Ya kesadaran itu kan nanti dari Allah kan begitu. Saya kan juga menyadarkan dirinya supaya pasang susu lagi. Ya tergantung dia kuat apa tidak. Terus ini yang ini saya tanyakan ke kamu. Rata-rata manusia yang mungkin terkena gangguan, baik itu gangguan gaib, gangguan penyakit-penyakit non medis atau penyakit teluh, santet dan lain sebagainya, itu larinya mereka kan ke orang-orang yang dianggap mampu dengan segala keilmuan yang dia dapatkan kan gitu. Seperti contoh halnya ibu ini, itu nanti bisa nggak dibantu dari golongan-golongan orang sakti, dukun? Bisa-bisa saja. Terus? Tapi kebanyakan tidak sembuh. Ada juga orang yang bisa mengeluarkan, masukkan dari benda yang dipasang di wajah itu. Ada juga. Terus? Cuman kan nanti dia tidak, wajahnya tidak cantik seperti tidak berseri lagi ya dulu, malah tambah jelek. Karena dari kodam dukun itu membantu menyembuhkan, dia juga mengambil upah. Ganas itu. Lalu di dunia manusia sekarang ini, dukun ini kan ya menyesuaikan juga lah. Ya. Kenapa tertawa kamu? Ya menyesuaikan. Untuk membedakan antara dukun dengan sosok yang tidak dianggap dukun oleh manusia namun dia notabene lebih dukun, itu kayak apa sih manusia seharusnya? Sulit. Sekarang ini dukun juga bisa menyamar di orang alim. Bagaimana penyamarannya? Ya dia seolah-olah membantu, cuman di belakang dia masih ada di hatinya itu masih tersembelit. Kenapa orang itu tidak saya manfaatkan? Nanti dia akan menghubungi orang itu lagi, datang kepada dia lagi. Dia apa yang bisa dimanfaatkan dari pasien saya ini? Jadi malah begitu ya? Bisa juga. Ada anak muda bisa istri dari orang yang menyamar. Banyak itu. Banyak sekarang ini. Nah, nafsunya itu tidak terkontrol dari dukun yang menyamar itu. Dia berpakaian rapi, alim. Terus itu, ini yang ingin saya tanyakan. Awas saya melihat dukun itu. Ini yang ingin saya tanyakan. Manusia kan sejatinya punya jasad, pasti melakukan perbuatan kan begitu. Seperti halnya manusia menjalankan mungkin satu lelaku, apakah itu nanti akan langsung memunculkan daripada sebuah energi negatif atau dikatakan itu makhluk gaib fasik dalam tubuhnya? Kalau manusia melakukan lelaku ritual tertentu lah, contohnya mereka itu mendatangi tempat tertentu, mungkin berritual di sana semalam, apakah langsung nanti menjadi sebuah menarik dari golongan gaib di sana hingga menjadi kodam dalam tubuhnya atau tidak? Ya pasti ada itu, tapi sedikit. Karena kan banyak manusia jika ingin yang dimana di dunia manusia dikatakan jika ingin mulia itu harus dengan segala tirakat kan begitu ya. Dari kata itulah manusia berpijak. Mungkin kalau kamu ingin mulia, kamu berarti harus menirakati dirimu, tirakatnya tadi di tempat-tempat tertentu. Apakah nanti akan didapatkan kemuliaan itu? Bisa, asal orang itu tirakatnya sungguh-sungguh dijalankan secara berturut-turut. Terus ya nanti yang dialami maupun dia kekurangan harta, nanti perlahan-lahan dari tirakat itu sendiri banyak dari golongan kami berduyun-duyun. Semakin dia tirakatnya, dia sungguh-sungguh bertahun-tahun, ya golongan iblis langsung berturun tangan. Dia pengen harta, bisa dibantu, bisa disolusikan, ya di pola pikirnya nanti. Lalu berarti kalau manusia hanya ingin dimuliakan oleh manusia lain, berarti nanti malah bisa dibantu dari golongan iblis tadi. Ya, kalau tirakatnya sungguh-sungguh. Dan faktanya banyak enggak di dunia manusia sekarang ini? Banyak yang dibantu dari golongan kami. Seperti apa ciri-cirinya? Sulit dibedakan sekarang ini. Loh. Banyak juga tirakat yang bagus. Tirakat yang bagus ya yang
seperti agama Islam ada. Wih. Puasa, tirakat puasa ada, asal kamu tahu tuh. Saya dulu itu ya jarang Oh. puasa kok dulu tapi Puasa, tirakat puasa ada amalannya. Tuh diberikan dari seorang guru. Sebenarnya dukun itu. Dukun yang terbungkus rapi, dia seolah berdandan sebagai seorang yang ya, saya tidak mau menyebutkan, saya takut. Loh, kok bisa begitu? Dilarang. Terus satu hal untuk kamu kan jin. Dulu kamu jin. Jin. Mau nggak kembali ke jin lagi? Padahal itu Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah kan begitu. Saya nyaman jadi siluman naga. Kenapa Saya nyaman? punya ya cakar-cakar yang tajam. Nanti cakarmu hilang gimana? Mulutmu jadi moncong, nagamu itu. Jangan, ini untuk menakuti untuk saya punya pasukan jin banyak ini. Jin-jin yang kecil itu takut kalau saya cakar, dia takut terluka. Padahal kan jelas jin itu diciptakan untuk beribadah. Kok kamu malah ingin jadi siluman? Berarti kamu ingin jadi budak iblis lamanya. Itu kan begitu? Saya. Oke, itu kamu ngatur-ngatur. Oh, saya kan nggak ngatur, kan saya menyampaikan. Boleh dong. Kalau saya menolak, boleh. Itu hakmu kok. Ya udah saya kembalikan saja. Kemana? Dalam jasad ibu itu. Terus ini, untuk memutus daripada ikatan perjanjian kodam-kodam leluhur, itu manusia harus berbuat seperti apa sih? Karena apa? Banyak manusia itu juga mereka yang pada dasarnya mereka itu spiritualis. Mereka mengatakan dengan cara mengolah jiwa, mengolah rasa lelaku di tempat tertentu lah, kamu nanti akan bisa memutuskan ikatan hubungan gaib yang buruk, hingga akhirnya kamu akan melihat daripada roh yang di dalam dirimu terbuka semuanya. Bagaimana dengan ungkapan-ungkapan seperti itu? Ya, olah rasa itu ya sebenarnya terbungkus dalam taubat itu. Taubat itu kan dia kembali kepada Allah. Nanti dia merasakan sendiri kalau dia taubat. Ya, nanti dia efek-efeknya nanti positif-positifnya itu timbul sendiri-sendiri. Tuh. Jadi begitu ya? Manusia untuk memutusnya harus bertobat. Ya, itu kan sekarang sakit-sakitan itu. Dia harus bertobat. Padahal udah obatkan kemana-mana loh, tapi nggak sembuh-sembuh ya. Dia itu sering itu mendatangi orang-orang itu. Sebelum ke kamu itu udah sering, tapi tidak berhasil. Karena lapisan saya itu kuat. Lapisan kamu kuat, kamu sudah menggerogoti, tiba masanya. Nggak bisa diputuskan begitu saja oleh mereka, orang-orang pintar tadi. Nggak bisa, malah menambah kuat dari saya. Nah, kudam-kudam dari dukun itu banyak yang menyelinap masuk dalam jasad ibu itu. Wih, kasihan sekali ya. Iya, bayar dia kesakitan. Kasihan sekali. Kamu kan nggak mau jadi jin. Ya, tidak mau. Saya lebih mengerikan seperti naga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin sang yang nurjahim. Sambil perintah dari sang yang Aduh, apa ini? Semua pasukan itu juta dalam sedikit. Aduh. Beli semua. Tidak mau. Aduh. Ya. Kabur saja kalian. Yang kecil-kecil saja ikut saya. Semua jin siluman iblis dari semua kodam-kodam leluhur ataupun dari semua semuanya paling kuat, yang paling pusat, yang paling inti. Aduh. Tarik Masuk. Ada yang kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya dirangkai di rantai. Sallallahu alaihi Muhammad. Dirantai saja. Dimanapun posisinya nggak terikat terrantai, terlempar. Hancur dulu. Salam. Yang kemana kamu ambil dalam jasad, keluarkan semua seluruh saripati tubuhnya itu dari mulai kepala, akalnya, banyak yang saya ambil, tubuhnya di bagian-bagian tertentu keluar semua.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Racun-racun yang kamu tinggalkan dalam jasad seluruhnya terikat menjadi satu dengan izin Sang Hyang Nurjana. Dah. Tarik tangan saya. Siluman saya ada yang masih tuh. Mat saya di matanya sebelah kiri. Di matanya ini seluruhnya dengan izin Sang Hyang Nurjana. Tarik tangan saya seluruhnya. Semoga hati evaluasinya penyakit. Aduh. Terikat terkunci. Selama masih pernah terikat. Rugi saya ada di sini. Nanti saya, anaknya lagi saya tempati nanti. Anaknya? Ya. Bisa memang? Bisa. Pindah-pindah mudah begitu? Benar itu nggak bohong? Ya selama ada hubungan darah, saya masih leluasa mengambil. Oh iya. Dia kan udah anak kecil juga itu dia. Itu dia suka ambil itu. Siapa yang mengambil? Saya. Dia punya cucu memang. Itu cucunya juga terdeteksi kamu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kotoran-kotoran racun yang kamu tinggalkan yang buat penyakit-penyakit medis dan medis seluruhnya. Dan izin Sang Hyang Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua efek penyakitnya, racun-racunnya. Jangan kamu putus. Nanti saya tidak bisa mengambil makanan lagi. Terkunci di sana. Semua ikatan perjanjianmu dengan jasad semuanya terputus. Putus total. Sallallahu rantai perjanjian terputus dari leluhur, dari semua susu. Teman nanti keluar, didorong langsung oleh malaikat dari Al-Zam Asma. Dan keluar lewat jalan berupa muntahan. Bisa itu keluar lewat mulut. Sallallahu terputus semuanya. Rantai-rantai perjanjiannya berapa lapisannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Apa yang pernah kamu ambil itu keluarkan semua dan pasukan-pasukanmu. Semua saripati tubuhnya, tinggal sedikit ini. Rohnya, kamu tawan di kantong perutmu itu hancur. Kembali lengkap. Tinggal sehat. satu. Keluar. Kantong perutmu hancur otomatis. Sallallahu ala Muhammad. Saya lemas. Kembalikan lagi. Yang buruk sama dengan izin Sang Hyang Nurjana. Penyakit-penyakitnya yang menjalar ataupun tidak seluruhnya tarik tangan saya. Kenapa saya tidak berdaya di sini? Tidak tahu. Udah, kamu melawan saya tidak bisa. Ngajar kamu. Kotoran racunmu yang kamu dalam tubuh ini juga seluruhnya tarik tangan saya. Udah kamu gak mau kan? Gak mau. Ngajar kamu. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus ini kamu ini nanti kan otomatis juga bisa kemana-mana. Lalu ada lagi mungkin lapisan-lapisan lain adakah? Masih. Cuman banyak yang terkelupas. Oh, ya semoga paham orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai terus dilempar semua. Menguap semuanya. Malam berat.
Sehat Mas. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami di kesempatan ini mengenai apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Dan sebagai manusia yang sekarang ini sedikit diberikan kepahaman, maka dari itu semoga kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan sembrono ataupun semaunya ataupun sesuai daripada nafsu kita, sehingga apa? Jika kita melakukannya halnya seperti itu, maka dampak buruk yang akan kita terima. Dan juga perlu disikapi bahwasanya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, yaitu hanya untuk taat beribadah pada Allah, menghamba sepenuhnya, dan juga berkecil daripada intensitas nafsunya, supaya apa? Tidak terlalu terbawa daripada sesuatu yang bersifat duniawi. Dan dari hal itu semoga saja akan membawa dampak baik dan lebih-lebih menjadikan Allah itu akan menurunkan hidayahnya kepada kita semuanya dan menyelamatkan kita daripada tipu daya jin, siluman ataupun iblis. Dan pesan saya bagi kami maupun para pemirsa, menyikapi daripada sedikit tentang masalah ini yang pada intinya dimana kita itu pun semoga saja dimudahkan untuk bertobat. Karena apa? Setiap manusia itu pasti punya salah dan dosa, dan juga manusia itu tempatnya luput dan lupa. Dari hal itu semoga saja kita nanti pun dimudahkan untuk bertobat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang baik dan dengan cara yang benar dan sesuai ajaran syariat dan hakikat, begitu kiranya. Dan dari kami sebagai manusia, jika banyak kekurangan baik itu tutur kata, bahasa ataupun tingkah laku kami, kan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.